Selamat pagi Pak Yudi. Selamat pagi Pak. Ini pertemuan kedua kita ya. Betul, dalam rangka upaya kita bersama-sama membantu Pak Yudi untuk berhenti merokok. Ini hasil cek tensi di depan tadi Pak. Oh tadi ya, ini ya. Oke. Saya bandingkan dengan catatan pengobatan Pak Yudi di minggu kemarin. Oke, saya periksa dulu. Ini hal yang luar biasa ini Pak. Tensinya sekarang sudah turun mendekati normal. Dan ini sangat signifikan sekali untuk penurunan tensinya. Nah, kemudian perkembangan upaya Pak Yudi untuk berhenti merokok bagaimana? Ya, selama ini terkondisikan Pak. Iya. Saya sudah berhenti merokok sejak 6 hari yang lalu. Oke. Tapi saya suka mimpi yang aneh-aneh Pak. Kalau tidak. Oh, suka mimpi yang aneh gitu ya. Oke, itu sebenarnya hal yang wajar kok Pak, karena memang sedang terjadi perubahan fisiologis pada tubuh Pak Yudi yang biasanya dapat asupan nikotin untuk sementara waktu tidak mendapatkan secara langsung, sehingga hal itu memicu terjadinya ya mungkin salah satunya mimpi yang aneh-aneh tadi. Cuma mimpinya ini mengganggu enggak Pak? Ya, sedikit mengganggu sih Pak. Saya akan ikut mencoba membantu memantau kondisi Bapak, dan nanti obat yang kemarin saya berikan yang seperti ini bisa kita atur atau kita turunkan dosisnya jika diperlukan untuk membantu ataupun memonitor kondisi Bapak tersebut. Satu hal lagi Pak, saya kadang masih suka ada keinginan untuk merokok, terutama pada saat stres di kantor. Ya pernah sih bos saya bilang, ini dia sang juara yang sudah berhasil untuk berhenti merokok. Ya karena beliau tahu kalau saya sedang menahan untuk tidak merokok lagi. Oke, baik. Jadi sebagai pengetahuan kita bahwa sebenarnya justru merokok itu yang dapat memicu stres. Karena sewaktu kita merokok, nikotin masuk dalam peredaran darah, dia akan menaikkan tensi kita. Begitu selesai merokok, tensinya turun kembali. Nah, kejadian yang berulang-ulang ini dalam sehari justru itu nanti yang akan memicu stres pada seluruh organ tubuh dari si perokok tersebut. Ya, tapi kenapa Pak ya? Saya lebih merasa rileks ketika saya merokok Pak. Oke, baik. Pertanyaan Bapak itu nanti akan cukup terbantu ya dengan handout yang saya miliki ini. Ini nanti dalam sini ada keterangan hubungan antara nikotin dengan otak. Tapi secara singkatnya begini Pak, saya sampaikan. Nah, coba bayangkan ketika Bapak merokok menghisapnya dalam-dalam enggak? Iya. Nah, hal tersebut kan sama ya ketika kita olahraga pernafasan, kita menghisap dalam-dalam kemudian dihembuskan. Rasanya kan sudah jadi lega atau nyaman. Dan hal tersebut kan juga terjadi pada perokok. Jadi intinya sih bukan pada merokoknya sebenarnya, tapi manajemen pengaturan nafasnya itu Pak. Iya, betul Pak. Nah, kemudian di sini nanti juga disebutkan ada yang namanya gejala putus rokok atau withdrawal. Nah, itu gejalanya memang identik atau sama dengan yang namanya stres. Jadi cemas, tidak sabaran, mudah marah. Nah, apakah Bapak mengalami hal-hal tersebut? Betul Ya, Pak. persis ya? Oke. Ya. Nah, hal tersebut mungkin Pak Yudi tidak menyadari bahwa sekarang sedang mengalami gejala withdrawal. Nah, gejala ini wajar muncul selama 1 sampai 2 minggu ketika seseorang itu berhenti merokok. Nah, karena ini diperkirakan stres, kemudian Bapak ingin mengambil rokok. Nah, kemudian ketika merokok nanti menjadi lega. Padahal itu bukan stres, ini gejala withdrawal. Dan saya garis bawahi di sini bahwa itu adalah hal yang wajar. Jadi Bapak tidak perlu takut. Oh, begitu ya Pak ya. Malah saya nggak berpikir seperti itu Pak. Dan masuk akal juga sih ya. Nanti perlu saya baca untuk handoutnya Pak. Jadi ini silahkan nanti diterima handoutnya. Nah, nanti di waktu senggang Bapak bisa dibaca di rumah. Kemudian coba juga Pak bikin list kegiatan untuk mengurangi stres. Misal ya bolehlah ikut olahraga pernafasan, jalan-jalan, jogging, bermain bersama keluarga, nonton. Intinya hal-hal yang bisa menyibukkan Bapak untuk melupakan tadi rokok tadi. Baik Pak, akan saya coba dan akan saya informasikan perkembangannya Pak. Oke, bagus sekali ya. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan dalam pertemuan kedua ini akan membantu Bapak dalam rangka berhenti untuk merokok. Baik, terima kasih banyak Pak.